iblis merasa benar, nggak ngoreksi. Padahal dari awal itu Allah maunya iblis itu sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Coba. Tapi iblis malah balik menuduh Allah. Hati-hati ya. Ini gara-gara ibu saya nih Ustaz. Kata ibunya ini gara-gara anak saya nih Ustaz. Ini gara-gara adik saya, ini gara-gara kakak saya. Nah itu di keluarga aja kadang begitu. Terus. Nah ini hati-hati. Sadar nggak sadar karakter iblis laknatullah. Sadar nggak sadar. Ya. Harus kita hindari. Ya. Naudzubillah. Ini kan karakter-karakter yang tidak kita sadari, padahal nyata dalam kehidupan kita itu jelas. Karakter-karakter seperti ini sering terjadi. Makanya jadi keberkahan itu hilang dari kehidupan kita. Ya, yang kedua ini suka nyalahin orang, gitu. Suka nyalahin orang. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, ini yang ketiga, dendam. Hati-hati. Kalau kita masih punya sifat dendam, tidak mau memaafkan, nah ini juga karakter iblis. Kan ada ya, berat itu kita maafin orang itu karena memang mungkin ada masalah yang sangat luar biasa, ya, yang sampai belum pernah sulit diceritakan kepada orang. Dan banyak itu ya kejadian-kejadian maaf. Ada yang maaf sekali sampai suaminya itu selingkuh, istrinya nggak terima, gitu ya. Sampai akhirnya kok nggak mau makan, sakit, nggak lama meninggal. Gitu. Menyimpan, ya. Sudah dendam, tidak mau memaafkan, gitu ya. Tidak mau memaafkan. Padahal kita ini diperintahkan untuk apa? Memaafkan orang lain. Dan ini kalau tidak terbiasa memaafkan orang lain berat, Pak. Apalagi kita terkena satu masalah yang kita lihat kejadian-kejadian di kasus-kasus hukum itu kan. Yang satu panggil pengacara ini, yang satu panggil pengacara ini. Itu kan luar biasa. Ada dendam itu macam-macam. Dendam politik ada, gitu. Dendam pribadi, dari dendam yang kecil sampai dendam politik ada. Nah iblis masalahnya sama Nabi Adam. Dendam kenapa anak cucunya jadi ikut-ikutan dimusuhin, kan gitu. Coba bayangin, dua keluarga besar adik kakak, masalahnya itu cuma adik kakaknya ini, tapi terus dihasut ini sampai ke keturunannya itu, Pak. Ya keluarga besar itu kan ada itu sampai seperti itu. Sadar nggak sadar, sifat dendam itu adalah karakter iblis lah. Nah, kalau kita sebagai anak cucu Adam nih, mestinya ikuti Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu kan sama-sama tinggal di surga, terusir juga sama diusir. Tapi Nabi Adam nggak punya sifat dendam, nggak ada dendam. Ya. Di ayat berapa ini? Ayat ke-23-nya, ini doa Nabi Adam. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu Nabi Adam. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami yang salah ya Allah. Nah, gitu ya. Kami yang salah, kata Nabi Adam.
jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi ketika iblis terusir dari surga. Nggak ada Nabi Adam bilang ke Allah, gara-gara iblis saya begini nih. Gitu ya. Nggak kayak kita, maaf, ngaku-ngaku cucunya, gara-gara kakak saya begini. Kata kakaknya, gara-gara adik saya, gara-gara ibu saya, gara-gara istri saya gara-gara kawin sama dia nih jadi begini. Hidup jadi terlunta-lunta. Memang sebelum kawin juga miskin. Kan gitu ya. Memang sebelum kawin miskin. Gitu ya. Karena melihat calon pendampingnya kaya, pengen kaya, ke bawah miskin. Gitu. Disesali. Kan sering terjadi itu ya. Ustaz, gara-gara saya nikah sama suami istri aja bisa begitu tuh. Ya. Nah, kalau ini karakter-karakter buruk ini kita hilangkan semuanya, ya, insya Allah kita ikutin ya. Ya, doa Nabi Adam tadi, kalau kita apa? Dihukum oleh Allah, dikasih masalah sama Allah, gitu ya. Jangan dulu, maaf, nyalah-nyalahin orang lain, nggak usah. Salahkan dulu diri sendiri. Ya, kalau kita bisa membayangkan bagaimana Nabi Adam itu digoda oleh iblis, itu kan bukan sehari dua hari, Pak. Kalau sehari dua hari itu masih biasa-biasa saja. Nah, kalau kata iblis seminggu nggak kena, 2 minggu, sebulan, setahun nggak kena, bertahun-tahun di surga itu. Sampai akhirnya apa? Bapak Adam sama Ibu Hawa punya pikiran, jangan-jangan bener nih kata iblis kan gitu ya. Allah perintahkan jangan deketin pohon itu. Kata iblis apa? Gak apa-apa, makan aja. Kenapa Allah melarang seperti itu? Supaya gak kekal di surga katanya. Coba Pak, kita perhatikan. Nabi, itu Nabi, hidup di surga, fasilitas serba ada. Gak kayak di dunia, serba gak menentu, serba gak puas dunia itu. Meskipun terkadang awalnya saya nyamannya tinggal di sini. Kalau udah tinggal di situ sih ada lagi rasa keinginan yang lain. Rumahnya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang. Karena memang sifat dunia tuh nggak bakalan ada puasnya. Nah, Nabi Adam tuh udah di surga, udah puncaknya kenikmatan hidup, tapi masih tergoda itu, Masya Allah. Artinya apa? Iblis punya cara yang jitu untuk apa? Menggelincirkan Nabi Adam. Apalagi maaf, orang-orang model kayak kita ini nih, yang imannya tadi kadang turun naik. Gitu. Kata iblis, biarin. Sekarang lagi semangat ibadah, jamaah al-akbar biarin. Tar kalau udah mau mati, masuk rumah sakit di ruang ICU sendirian dia. Nah, kita goda di situ. Gak ada yang nalukinin nanti di situ. Gitu kan? Di ruang ICU sendirian. Gak ada yang nalukinin. Nah, bagian kita di akhir ayatnya. Makanya kita selalu meminta apa? Husnul khatimah di akhir ayat kita. Karena ini bisa jadi target iblis nanti. Sekarang kita lagi dibiarin dulu nih. Gitu ya. Nah, kalau udah di ujung-ujung kematian, baru kita hajar nih orang model kayak gini kan gitu. Kalau bahasa kitanya begitu. Nah, jadi punya jurus, karena tadi profesor yang menggoda Nabi Adam itu masih hidup, iblis itu. Jadi kerocok-kerocoknya tuh laporan terus tuh gimana nih? Ya gampang, mbahnya aja Adam bisa kita gelincirkan, masa orang Dharma Wangsa nggak bisa? Gitu ya, gitulah bahasa. Apalagi jamaahnya cuma dikit, gampang. Ya. Mudah, tenang, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, sifat iblis itu tukang bohong, bokis. Kalau bahasa kita itu tukang bohong. Ya. Kata Allah jangan deketin, kata iblis boleh dimakan. Nah, itu kan tukang bohong, gitu ya. Hati-hati, tukang bohong. Jadi 4 karakter ini
insya Allah kalau kita bisa terhindar dari karakter yang 4 ini. Pertama, takabur. Yang kedua, merasa diri jadi korban, victim mentality. Yang ketiga, dendam. Yang keempat apa? Bohong, dusta, pokis. Insya Allah kita akan apa? Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi. Insya Allah Al-Quran ini semuanya membawa pesan-pesan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita hidup ya, terus mengikuti Al-Quran, hudalinas. Al-Quran ini adalah rumus hidup kita, seperti puzzle. Nanti kalau sudah ketemu mudah hidup ini ya. Seperti apa? Pelang itu ya, panduan arahan itu ya. Kalau kita ngikutin mau kemana saja, ikutin arahan itu, ikutin GPS juga. Kalau nggak ngaco tuh GPS-nya gitu ya, insya Allah akan ketemu. Sejauh apapun, sesulit apapun, kalau kita ikutin rumusnya dan Al-Quran ini akan ketemu. Karena apa? Al-Quran ini adalah apa? Panduan hidup kita. Orang membuat produk mobil Yamaha sudah otomatis buku panduannya dibuat. Kalau rusak datang ke bengkel Yamaha, jangan ke Suzuki, rusak nanti, gitu ya. Nah kalau rusak hati kita, perbaiki dengan Al-Quran. Ya. Kalau rusak jasad kita, bagian dokter. Kalau rusak hati kita, Al-Quran. Ya. Keluarga kita kalau sakit fisiknya ribut, kita pengen sehat, tapi tidak terasa kalau hati ini lagi sakit, nggak terasa, diam aja ya, malah makin sakit. Padahal lebih bahaya penyakit hati dibandingkan dengan penyakit fisik. Makanya nggak ada di surga nanti kalau malaikat nyiksa orang, sakit apa kamu dulu? Tumor, nggak ada. Sakitnya apa? Takabur, syirik, gitu ya, iri, dengki, semua itu yang disiksa oleh malaikat, penyakit hati. Masya Allah. Ini saja para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada diskusi atau tanya jawab, silakan untuk sementara. Sampai jam berapa? Masih ada waktu? Masih. Masih ada waktu? Masih Pak. Sampai jam? Sampai jam berapa? Sampai jam 6. Sampai jam berapa? Masih lama ya? Ustaz. Ya. Untuk dari beberapa kriteria sifatnya iblis, diantaranya dendam, gitu kan. Terkadang kita itu ada tipikal orang yang memang mudah memaafkan, tapi ada juga yang mungkin sampai kemana, walaupun sekalipun tangan sudah berjabat tangan, tapi hatinya belum terbuka. Gimana tuh cara berdamai dengan dirinya supaya bisa memaafkan seutuhnya? Caranya bagaimana? Iya. Yang sulit ya meskipun sudah berjabat tangan ya. Iya. Sekalipun kita secara fisik lisan sudah saya maafkan, tapi kayak hatinya itu tetap aja ngedumel kayak gitu. Iya. Itu tadi apa namanya? Kan karakter yang melekat itu ya, apa namanya, yang tidak kita sadari itu. Yang bisa merasakan itu kan diri kita sendiri. Makanya kalau kita maaf ya, terasanya tuh nanti ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada ganjalan-ganjalan itu ya, yang belum kita bersihkan,
itu akan sulit mendapatkan kesehatan. Gitu ya. Sulit. Kalau kita masih ada masalah nih. Kalau dokter kan nggak tahu, dokter hanya sebatas fisik saja. Tapi kalau diungkap terus ditelusuri gitu ya, sampai kepada psikologinya gitu ya. Nah itu ada satu titik yang mungkin kan belum bisa memaafkan orang, gitu ya. Maka perintahnya suruh maafkan, gitu ya. Suruh maafkan saja kan. Kenapa? Ada yang berat, gitu kan? Makanya Nabi Muhammad itu ya, Nabi Muhammad SAW itu ketika pribadinya diusik itu nggak pernah dendam. Kalau kita betul ya tadi teladan kita Nabi Adam, kalau kita lihat dari kasus ini Nabi Adam nggak mendendam, bahkan cenderung kepada saya yang salah. Artinya kalau sudah secara fisik kita tempel minta maaf, terus kita masih sulit memaafkan, nah berarti memang ada masalah di kita ya. Salah kita ya. Gitu ya. Itu harus perbanyak istighfar. Caranya harus perbanyak istighfar terus menerus. Gitu ya. Harus banyak introspeksi. Gitu. Karena semua itu kan faktornya itu dari perasaan semua. Jadi dosa tidak memaafkan itu dosa. Ya. Dan dosa-dosa yang kita lakukan ya, dari awal penciptaan sampai akhirnya dunia ini hari kiamat, itu kan dosa turunan semua. Dosa jariah, dosa turunan semua. Dosa iblis, dosa Adam, dosa anak Adam kan gitu. Ya kan? Nah, dosa iblis ya karakter tadi, dosa Adam tadi apa? Melanggar. Kita bisa pastikan kenapa kita sulit memaafkan. Pasti kitanya juga suka melanggar perintah Allah. Seumpama Allah suruh tobat, kita nggak mau tobat. Allah perintahkan istighfar, kita nggak mau istighfar. Artinya kan sudah melanggar. Itu sudah dipastikan karena rumusnya begitu Al-Quran. Gitu ya. Pasti kitanya sendiri, pribadi kitanya itu masih suka maksiat kan bahasanya begitu. Itu pasti. Gitu. Dan hanya kita lah yang tahu dengan Allah ya. Kalau para ulama, para kiai, para ustadz itu hanya mengungkap isi Al-Quran terkait dengan jiwa manusia. Gitu ya. Kalau sampai menelisik, menginteli gitu kan nggak mungkin. Tapi nggak jauh dari itu karena dosa-dosa itu jariah semua, dosa turunan semua. Dosa Adam melanggar, dosa anak Adam juga begitu. Membunuh itu kan Habil dan Qabil. Siapa yang dibunuh itu? Qabil atau Habil? Habil yang dibunuh itu. Qabil bilang merasa bahwa kenapa Allah menerima amalanmu sementara amalanku tidak diterima. Ya. Jadi terfokus kepada diterima nggak diterima, tidak terfokus nggak introspeksi. Kambing picak laki pincang dikorbanin, gitu kan? Kan istilahnya gitu. Minta diterima semua Allah. Coba introspeksi, gitu ya. Jadi ada kesalahan di diri kita gitu. Nah kalau kita pahami itu semua, itu adalah fata morgana semua. Dan itu kalau terus diikuti karakter-karakter itu kesalahan-kesalahan kita, ya, jadi candu gitu. Candu. Kalau nggak gitu nggak enak gitu. Coba kalau maaf ya, kalau orang sudah terbiasa ngomong kotor gitu, itu kalau nggak ngomong kotor sehari aja nggak enak gitu. Gitu. Karena candu gitu. Gitu. Candu. Jadi dilawan Pak dengan ibadah ya. Sama apa tadi? Banyak yang introspeksi itu beristighfar kepada Allah ya. Bagaimana supaya kita nggak jadi orang yang takabur gitu? Filosofinya apa? Ya sholat. Takabur ini isinya kan di kepala semua ini.
Udah dipastikan orang sombong itu ditilang polisi karena besar kepala, helmnya nggak muat, nggak pakai helm gimana gitu. Jalan nggak napak gitu kan. Oh gitu kalau lagi OKB umpamanya jadi orang kaya baru semua orang itu dididikan gitu kan. Gitu. Nah, makanya kalau kita lihat filosofi sholat, ya supaya kita nggak takabur, maaf, umpama ada imam tetap di sini, telat, yang imamin marbot, gitu ya. Ya meskipun imamnya marbot nggak apa-apa, marbot ruku, ya kita ruku. Jangan gara-gara imamnya marbot nggak mau ruku, nggak mau sujud, gitu ya. Ya nggak begitu. Jadi filosofinya sholat kalau kita nggak mau takabur. Meskipun ada orang yang lebih rendah dari kita jabatannya, gitu ya, tapi dia membawa nilai-nilai kebenaran, ikutin, gitu, ikutin. Makanya ketika sholat, maaf ya, ketika ibadah sholat itu kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Dan di sini semua kesombongan muncul. Maka semakin rendah ya manusia, tapi doanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, semakin meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih rendah dari pantat kita yang membawa kotoran ini semua, ya. Hilang takabur itu ketika sholat, ditundukkan kepala kita, ya. Semakin rendah kita, semakin meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan paling banyak zikir disebut itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dan mulai dari mengangkat tangan itu sudah pasrah kepada Allah. Ya. Kan sama kayak polisi angkat tangan itu artinya sudah pasrah. Sedari awal kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa berbuat macam-macam. Hilang insyaallah ketakaburan kita dengan sholat itu. Asal kita maknai sholat itu. Ya karena maaf ya, karena kita sulit memaknai sholat, keutamaan sholat, hikmah dari sholat itu kita tidak gali. Ya habis sholat, keluar sholat, takabur lagi kan gitu ya. Karena kita tidak memaknai itu. Makanya yang tidak diinginkan oleh iblis itu sujud. Karena di sini perasaan ini, gitu ya. Makanya yang Allah inginkan, meskipun Anda pintar, meskipun Anda cerdas, meskipun Anda kaya, meskipun tundukkan di hadapan. Nah, gitu yang Allah inginkan itu maksudnya. Rendahkan itu. Nah, gitu. Jadi jangan sampai apa? Baru dikasih sedikit nikmat oleh Allah sudah sombong, sudah takabur. Ya. Jadi pola iblis itu rumusnya begini. Jadi itu rumus yang dilakukan oleh iblis. Makanya di ayat berikutnya itu kan iblis akan mendatangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Gitu ya. Ini rumus kan? Depan, belakang, kanan, kiri. Yang pasti itu apa? Rumus pastinya itu depan belakang akan selalu ada. Kanan kiri ini hanya tambahan, hanya bumbu saja. Tapi yang pastinya itu kalau dari depan enggak, pasti dari belakang. Entah dari belakang ke kanan atau belakang ke kiri. Kalau dari belakang nggak bisa, depan ke kanan atau depan ke kiri, itu rumusnya saja. Yang tidak bisa ditembus oleh iblis itu atas dan bawah. Atas itu sholat tadi, hubungan kita dengan Allah. Bawah apa? Rasa syukur. Makanya targetnya itu apa? Iblis supaya apa? Manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu targetnya. Atas, bawah. Ya. Nabi Adam kenanya di mana? Ya. Depan, kiri. Rumusnya itu. Nabi Adam kenanya depan, kiri. Terus dideketin sama iblis, ya, dikasih tahu, ya. Akhirnya Nabi Adam sama Ibu Hawa punya pikiran, kan jadi punya rasa kekhawatiran, khawatir nggak kekal di
Nah, itu masa depan kan masalahnya. Masa depan itu ada rasa kekhawatiran. Ada rasa kekhawatiran, khawatir mobil hilang, rumah hilang, istri hilang, anak hilang. Gitu ke depan. Kalau saya meninggal, bagaimana nasib anak dan istri saya? Itu kan rasa kekhawatiran. Itu Nabi Adam. Rasa kekhawatiran tidak kekal di surga. Nah, ke kirinya ukuran masuk. Ukuran ini orang ketiga kan? Iblis ini orang ketiga nih. Nah, kadang rumah tangga orang itu kan masuk orang ketiga ini kan ukuran. Seolah-olah kata istrinya orang ketiga ini lebih baik dari suaminya. Kata suaminya apa? Seolah-olah yang datang ini apa? Lebih baik dari istrinya. Nah, itu ukuran. Jadi Adam sampai punya pikiran seolah-olah apa? Iblis ini lebih benar dari Allah. Hasutan itu ukuran. Mudahnya gini, 100.000 kalau kita belanjanya di pasar itu dapat banyak di pasar tradisional. Kalau di mall nggak ada apa-apa. Nah, itu ukuran kan gitu. Takut menghadapi masa depan, hati-hati deh. Ada rasa takut menghadapi masa depan, itu godaan dari iblis. Sedih terus memikirkan masa lalu. Kan ada orang terus memikirkan masa lalunya. Itu juga apa? Target iblis. Terus sedih berlarut-larut. Ya. Nah, ke kanan power, kekuasaan. Ya, bahasa kitanya apa? Jabatan, gitu ya, atau rasa memiliki. Power itu rasa memiliki. Bukan lagi apa yang Allah berikan ke kita itu titipan atau amanah. Akhirnya apa? Merasa memiliki. Makanya ketika Allah ambil satu persatu fasilitasnya, berat. Gitu ya, maaf. Seorang istri sampai sedih berlarut-larut seperti apa? Tidak percaya dengan takdir ketika apa? Suaminya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seperti nggak percaya, Ustaz. Suami saya meninggal. Gitu ya. Terus sedih berlarut-larut. Ya. Kenapa? Merasa memiliki merasa memiliki rumah, merasa memiliki mobil gitu ya. Terus semua fasilitas itu merasa memiliki. Nah, mudahnya apa? Ya. Antara amanah dan merasa memiliki mudahnya gini. Kalau ketika Allah minta fasilitas dunia kita itu terasa sakit di hati kita, itu sudah otomatis kita merasa memiliki. Pernah kena lem Korea tangan kita? Kalau kita pernah kena lem Korea di tangan ini, itu kan nempelnya luar biasa ya. Itu mau dilepas itu kan perihnya luar biasa. Gitu ya? Perihnya luar biasa. Karena nempelnya itu benar-benar nempel. Nah, dunia itu begitu, kalau sudah nempel di hati kita, ketika Allah minta, kalau sakit, perih kita gak terima, nah itu udah nempel sekali di dunia di hati kita. Tapi kalau nempelnya biasa saja, kan gak sakit sebetulnya. Paham? Nah, itu power. Ya kalau rumusnya tukang parkir lah, kalau dulu siapa? Kiai Jajanuddin MZ sama kata Hakim kan gitu ya. Kalau rumus tukang parkir bisa berapapun mobil yang datang gitu kan, mewah gila gitu kan, lepas ya lepas aja, karena memang bukan diri tukang parkir. Insya Allah ya, kalau kita pahami rumus-rumus iblis itu sama dari dulu sampai yang akan datang, terus itu aja, depan belakang kanan kiri gitu ya. Rumusnya itu saja. Sebetulnya godaan iblis itu lemah. Godaan iblis itu lemah sebetulnya. Kok kenapa bisa kena gitu kan? Makanya Nabi Adam nggak mau dendam, karena memang sebetulnya salah, tahu Nabi Adam, gitu kan? Iblis salah tapi nggak dendam, tahu, karena lemah iblis itu. Cuma ada izin dari kita ya, ada izin dari Nabi Adam ya. Tadi berubah perasaan gitu ya, berubah perasaan.
Jadi terkadang godaan-godaan iblis itu datang ke kita ya karena perasaan kita memang semuanya. Coba kalau kita lihat aja, iblis, Adam, anak Adam, semua tuh perasaan semua itu kalau kita. Nah perasaan itu kan fata morgana ya. Takut ini, takut itu, pengen ini, pengen itu semua perasaan yang diikuti, dan kalau terus diikuti makanya perasaan itu jadi candu buat kita. Gitu. Maaf, Fir'aun ketika membunuh bayi laki-laki yang baru lahir itu kan ngikutin perasaan lewat mimpi, sampai diumumkan ke alam nyata setiap bayi yang lahir laki-laki bunuh semua. Karena Fir'aun terbawa oleh perasaannya, khawatir kekuasaannya ada yang menggantikan, bayangin, lewat mimpi diikuti gitu ya. Makanya coba lihat, muncul sekarang ke nabi-nabi palsu itu 2004 Ahmad Musadik itu semua hayalan-hayalan semua itu. Ketika ditangkap polisi itu kan Musadik itu kan ditanya sama polisi gitu kan, kenapa kok anda ngaku nabi? Ya saya ke Bogor gitu kan, masuk ke dalam satu gua gitu kan, dapat wahyu gitu. Masa pemain pelatih bulu tangkis jadi nabi? Jadi tanyakan gitu. Itu kan pelatih bulu tangkis. Yang enggak. Orang dari Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Ngaco semua itu memang. Kadang kita itu terbawa oleh yang hal-hal ngaco seperti itu, diikuti. Udah jelas Pak kira-kira? Apa Pak kalau ada yang lain? Ustaz, iya Pak Yus. Jadi kalau tadi dijelaskan pada saat iblis malaikat diminta sujud, kemudian iblis yang tidak sujud, dikorelasikan dengan kejadian Adam akhirnya terusir dari surga. Nah pada saat rangkaian kejadian itu, apakah di surga masih ada iblis yang pada saat itu membisiki Adam? Akhirnya Adam turun ke dunia. Karena kan nanti kalau di surga masih ada sisa-sisa iblis, berarti kedepannya surga yang nanti kehidupan selanjutnya masih ada iblis. Jadi terulang gitu. Paling semua waktu itu di surga semua. Malaikat, iblis, Adam di surga semua. Ya, iblis sama Adam terusir semuanya. iya, terus. Jadi dikosongkan semua. Makanya kan surga itu masih kosong kan? Gitu. Surga itu masih kosong. Gitu. Yang pertama kali nanti akan masuk surga itu umat Nabi Muhammad SAW. Ya, menanti di pintu surga Nabi Muhammad. Gitu. Umat Nabi Muhammad yang akan pertama kali masuk surga itu umat Nabi Muhammad. Gini-gini ini, insya Allah ya mudah-mudahan penghuni surga. Gini-gini. Jadi bukan umat-umat yang awal seperti umat Nabi Adam, bukan. Umat Nabi Muhammad yang pertama kali memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kosong isi surga itu. Yang ada tuh ya orang sudah wafat meninggal itu kan adanya nikmat kubur, siksa kubur sekarang. Tapi seperti Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal tuh sekarang lagi disiksa di alam kubur dan sudah diperlihatkan tempatnya di neraka. Tempatnya sudah diperlihatkan itu. Di alam kuburnya disiksa, nanti ya, nerakanya sudah diperlihatkan. Akan serem itu. Kalau surga dilihat enak. Nggak perlu masuk surganya, Pak. Mendapatkan nikmat kuburnya saja sudah luar biasa. Makanya kuburan itu kan akan menjadi lapang. Sebagaimana doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, lapangkanlah dada. Kalau dada ini sudah lapang, seberat apapun masalah, tenang enteng gitu. Gak ada yang ditakuti.
Makanya kalau kita ingin hidup berkah, buka dulu dada kita supaya Al-Quran itu masuk ke dalam jiwa kita. Nanti seberat apapun masalah kita ringan, insya Allah. Ringan, insya Allah. Dimudahkan nanti jalannya ketemu ustadz yang bisa menyelesaikan masalah. Gitu ya. Jadi bukan berarti terus kita orang yang suka ngaji, orang yang dekat dengan Al-Quran itu tidak kepentok masalah. Bahkan masalahnya itu akan lebih berat dibandingkan dengan masalah orang lain. Kasus-kasus ustadz itu bisa lebih berat. Baik. Karena terkadang ustadz itu kan menerima curhatan orang kan, menerima beban orang, dan itu harus diselesaikan. Gitu ya. Itu luar biasa. Nah, tapi karena tadi dadanya itu sudah dibuka, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya sebagai suri tauladan umatnya pernah dibersihkan dadanya itu dibelek oleh malaikat sebelum Isra Mi'raj itu dibersihkan. Makanya Nabi Muhammad itu manusia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dosanya tidak diampuni, maksum gitu, kesalahan-kesalahan. Gitu. Nah, makanya kita sebagai umatnya kalau mengikuti Nabi kita itu insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Bahkan Nabi itu menginginkan semua manusia yang ada di muka bumi ini pengennya masuk surga, itu keinginan. Makanya ketika mau wafat itu yang disebut ummati as-salat ini. Gak seperti kita kalau mau meninggal kumpul keluarga, ini warisan itu nggak begitu gitu ya. Makanya cekcok aja tuh kalau kita ya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu saking luar biasa itu supaya selamat umat disebut-sebut. Sampai para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, gitu kan, bukankah aku ini saudara-saudaramu? Bukan, kamu itu adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa ya Rasulullah saudaramu itu? Saudaraku adalah orang-orang yang belum bertemu dengan aku, gitu, tetapi dia beriman kepadaku dan beramal seperti aku. Masya Allah. Ya. Belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi kita bisa mengikuti ibadah seperti Nabi Muhammad. Kan berat buat orang yang tidak terbiasa sholat, gitu kan? Berat. Masjid 5 meter, lari 5 kilo mampu, 5 meter nggak berat. Ke masjid ya kan? Karena surga berat sholat itu. Jangankan sholat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kunci surga. Karena kunci surga nggak semua orang bisa mengucapin ketika mau meninggal itu. Paman Nabi tidak, Abu Thalib nggak bisa. Padahal kalimat ini kalimat orang Arab kan, bahasa Arab, bahasa la ilaha illallah. Tapi paman Nabi nggak bisa. Karena tadi kesyirikan yang sudah mendarah daging, gitu ya. Padahal jasanya itu terhadap Islam, terhadap Nabi, melindungi Nabi itu luar biasa. Tapi ketika mau wafat nggak bisa. Kan nggak perlu pakai tenaga, nggak perlu mengeluarkan keringat itu kalimat la ilaha illallah. Jadi sesuatu yang nilainya itu surga meskipun terlihat kecil, berat, nggak bisa. Logikanya paman Nabi hidup sejaman dengan Nabi nggak bisa mencapai. Artinya apa? Konsekuensi kalimat la ilaha illallah ini sangat berat. Meskipun terkadang hanya mengucap, kan harus sholat. Kok orang la ilaha illallah nggak sholat sih, gimana ceritanya? Judulnya ngikutin Nabi siapa ini kan gitu kan? Jadi konsekuensinya yang berat. Sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu gitu kan? Makanya paham betul orang Arab itu paham betul mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun tidak bisa berbohong. Kan yang ngasih gelar Al-Amin itu kan kaum Abu Lahab, Abu Jahal itu paman-paman Nabi, Abu Thalib, keluarga besar.
Tapi yang pertama kali nolak dakwah Nabi yaitu pamannya. Gak nunggu lama kan? Ketika dikumpulkan paman-paman Nabi, kabilah-kabilah di suku-suku Quraisy seperti itu. Ketika Nabi bilang, wahai kaumku, sekiranya di belakang bukit ini ada pasukan musuh berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Kami belum pernah menyaksikan Anda berbohong. Belum pernah menyaksikan selama 40 tahun Muhammad berbohong. Al-Amin dapat dipercaya. Selama 40 tahun orang Arab percaya. Kita ini kenal lama orang percaya di awal. Sebulan 2 bulan ketipu. Rajin sholatnya, nyolong motor di luar itu kan. Begitu maling ketangkep, kenapa kamu ya maling motor di masjid? Ya orangnya ikhlas Pak kalau hilang tuh katanya. Kan gitu modusnya itu. Ya. Tapi ketika kata Nabi, baik kalau begitu, ya sekarang saya akan sampaikan risalah kenabian. Ya, ketika Nabi mendakwahkan kalimat tauhid pertama kali, siapa yang menentang itu? Pamannya sendiri. Abu Lahab, taballaka ya Muhammad, celaka wahai Muhammad. Apa hanya karena ini kami dikumpulkan? Bayangkan. Jadi jangan heran makanya kalau ada orang benci terhadap Islam, menista Nabi Muhammad, sedari awal pamannya sendiri sudah menolak. Ya, gitu. Ya umatnya yang lain kalau pamannya nolak, ya apalagi kita, tinggalin aja tuh Muhammad gitu ya logikanya. Nah itu, masya Allah. Jadi jangan heran. Gitu. Memang sedari awal ya kalau ada orang benci terhadap Islam itu udah kelewat, udah ketinggalan zaman sama Abu Jahal. Gak nunggu lama turun ayat tabbat yada abi lahabim wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Gak nunggu lama, gak nunggu semenit turun ayat langsung. Ya, untuk kecelakaan Abu Lahab itu begitu. Jadi Al-Quran itu sudah sangat lengkap sekali memberikan bimbingan kepada kita, ya. Supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Terkait dengan Al-Quran ini memang ada tahapan-tahapan. Bagaimana kita harus belajar membaca Al-Quran ini dengan baik dan benar. Karena dari bacaan yang benar ini akan mempengaruhi kepada tadabbur ayat nanti, kepada pemahaman. Makanya kita disuruh belajar membaca dulu sama aja di sekolah. Belajar dulu membaca, kemudian ada tingkatan memahami, kemudian mengamalkan. Itu adalah proses. Kalau orang nggak bisa baca, sulit mau kemana arah tujuannya. Gitu. Nah Al-Quran ini rumus kita ke surga. Kalau kita nggak bisa baca Quran dengan baik dan benar, sulit nanti. Ya. Cara membacanya salah, sulit nanti. Tapi jangan berputus asa. Tugas kita adalah ikhtiar. Saya sudah tua Ustaz. Belajar itu tidak mengenal muda dan tua. Dari lahir sampai menuju liang lahat. Makanya yang mau menuju liang lahat nih harus lebih semangat gitu. Kadang kita kurang adil, handphone udah merah baterainya itu langsung nyari colokan kan gitu. Kita yang cepet-cepet mau menuju liang lahat ini, yang maaf istilahnya udah mau bau-bau tanah begini kan, harus lebih semangat, segera cari tempat-tempat di mana kajian Al-Quran. Perangkatnya sudah sangat banyak sekali. Dimudahkan sekarang kita bisa ngaji di YouTube itu untuk tambahan-tambahan ilmu. Jadi semua teknologi yang hadir sekarang ini sebetulnya untuk apa? Untuk memudahkan kita semuanya. Ya. Untuk terus belajar. Ya. Sampai betul-betul apa? Kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan sampai kembali kajian kita. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.